Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen B, kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas yang diberikan oleh mata kuliah Teori Ekonomi. Sebelum lanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 1 sebagai berikut. Jadi, materi yang akan kami bahas adalah ilmu ekonomi dan masalah ekonomi oleh kelompok 1, Muhammad Afrisyal Elmadusu, Indah Pratiwi Ahasan, dan Nurlin N. Ilolu. Every human being lives by exchanging. Kata-kata ini adalah quotes dari Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith, yang dimana artinya setiap manusia hidup dengan cara bertukar. Materi pembahasan. Materi yang akan kami bahas ada 5, yaitu 1. Permasalahan pokok ilmu ekonomi, 2. Model ekonomi, 3. Definisi ilmu ekonomi, 4. Variabel dalam ilmu ekonomi, dan 5. Pelaku-pelaku ekonomi, konsumen, dan produsen. Baiklah, kita masuk ke materi nomor 1, yaitu permasalahan ilmu ekonomi. Apa itu masalah pokok ekonomi? Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang dimana muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan dan kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Masalah pokok ekonomi menurut teori klasik ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Contoh masalah ekonomi. Contoh masalah produksi. Kurangnya ketersediaan bahan dasar produksi, kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Contoh masalah distribusi, yaitu kurangnya ketersediaan kendaraan untuk distribusi, terjadinya masalah lapangan seperti kecelakaan, bencana alam, dan hal-hal lainnya yang terjadi secara mendadak dan tidak dapat dihindari. Contoh masalah konsumsi, yaitu kurangnya ketersediaan barang di pasar saat kebutuhan naik. Kita masuk ke materi nomor 2, yaitu model ekonomi. Apa itu model ekonomi? Model ekonomi adalah suatu konstruksi teoritas atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan, kesamaan atau identitas, dan ketidaksamaan dari mana kesimpulan akan diturunkan. Jenis-jenis model ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang prinsip-prinsipnya berasal dari para pemikir pendahulu seperti Adam Smith dan John Locke. Yang kedua adalah kapitalisme laissez-faire, yaitu teori kapitalisme laissez-faire terkait erat dengan ekonomi klasik serta para pemikir seperti Adam Smith. Dan yang ketiga adalah Marxisme. Karl Marx mungkin lebih dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi ia juga memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat adalah hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien atau disingkat IMH atau EMH adalah teori dalam bidang ekonomi keuangan yang sering dirujuk dalam kaitannya dengan investasi dan pasar saham. Teori ekonomi ekonom dunia. Yang pertama Adam Smith, yaitu The Invisible Hand, tangan tak terlihat. John Maynard Keynes, yaitu ekonomi Keynesian, dan Milton Friedman, monetarisme Friedman.
Materials summary. The Invisible Hand, yaitu menggambarkan ekonomi pasar bebas. Smith berpendapat bahwa ada tangan yang tak terlihat yang membimbing ekonomi menuju keseimbangan, terlepas dari kepentingan individu. Ekonomi Keynesian. Secara khusus, Keynesian berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan lebih banyak pengeluaran selama masa krisis ekonomi untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Monetarisme Friedman. Secara khusus, teori monetarisme berpendapat bahwa jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian harus dijaga secara konstan dengan ruang yang cukup untuk tumbuh dalam skala nasional. Oke, kita masuk ke materi nomor 3 yang akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, materi yang ketiga yaitu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi yang paling sederhana menyebutkan ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya materi yang keempat yaitu variabel dalam ilmu ekonomi. Variabel ekonomi adalah setiap pengukuran yang membantu menentukan bagaimana suatu ekonomi berfungsi. Contohnya, termasuk populasi, tingkat kemiskinan, inflasi, dan sumber daya yang tersedia. Variabel ekonomi terbagi dua, yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, sehingga proses pengambilan keputusan. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi. Materi yang kelima, pelaku-pelaku ekonomi, konsumen, dan produsen. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa dikatakan, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas banyak kalangan. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi memainkan dua peran, yakni sebagai konsumen dan penyedia jasa faktor produksi. Sebagai konsumen, pelaku ekonomi ini membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.